Halo, selamat pagi para siswa sekalian. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Kita ingat kembali definisi dari nilai mutlak, ya. Nilai mutlak A itu sama dengan A untuk A lebih besar dari 0 atau min A untuk A kurang dari 0. Ini definisi dari harga mutlak A gitu ya. Oke, ini hanya mengingat kembali. Nah, nanti kalau untuk persamaan nilai mutlak itu kan dapat kita tuliskan jika A itu lebih besar sama dengan 0, maka nanti harga mutlak dari fx sama dengan A itu nanti bila fx-nya sama dengan A atau fx sama dengan min A. Ini kalau bentuk persamaan nilai mutlak gitu ya. Dengan syarat A-nya lebih besar dari 0. Ini kemarin sudah kita bahas dan tadi kita juga sudah melihat beberapa latihan gitu ya. Beberapa latihan dan kita sudah coba kerjakan. Oke. Nah, bagaimana dengan pertidaksamaan? Bagaimana dengan pertidaksamaan? Untuk bilangan real X dan A lebih besar dari 0, pertidaksamaan nilai mutlak dapat dituliskan seperti ini. Harga mutlak X tidak sama dengan A. Ini tanda ini dibaca tidak sama dengan A. Nah, harga mutlak X tidak sama dengan A, ini ada beberapa kemungkinan gitu ya. Harga mutlak X itu kurang dari A. Ini kemungkinan yang pertama. Harga mutlak X lebih kecil atau sama dengan A. Ini kemungkinan yang kedua. Harga mutlak X lebih besar dari A atau harga mutlak X lebih besar sama dengan A. Nih, ini adalah 4 kemungkinan dari harga mutlak X tidak sama dengan A. Itu bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Oke, ini makna dari harga mutlak X tidak sama dengan A. Ada 4 kemungkinan itu. Nah, mari kita lihat. Misalkan pertidaksamaan dari harga mutlak X kurang A. Berdasarkan definisi nilai mutlak, maka kan diperoleh harga mutlak X itu kan X saat X-nya lebih besar sama dengan 0. Benar ya? Harga mutlak X itu sama dengan positif X kalau X-nya lebih besar dari 0. Dan harga mutlak X sama dengan min X saat X kurang dari 0. Paham ini? Ini dari definisi tadi kan? Ya, berdasarkan definisi. Nah, karena nilai X itu berada pada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah harga pertidaksamaan ini dapat kita jabarkan menjadi X kurang dari A dan X lebih besar dari min A. Gitu ya. Oke. Berarti kan nanti ini kan X kurang dari A. Kalau positif ya. Nanti kalau harga mutlaknya ini sama dengan min X, berarti kan min X kurang dari A. Oke, atau X lebih besar dari min A. Ini. Ada kemungkinan ini. Nah, ini kalau kita buat dalam garis bilangan, kita perlu ini. Yang ini adalah X kurang dari A. Jadi harga mutlak X kurang dari A itu adalah nilai X yang memenuhi X kurang dari A dan X lebih besar dari min A. Ini min A, ini A. Yang lebih besar itu yang di sana. Ini. Berarti nanti yang memenuhi kedua-duanya adalah yang ini. Jadi X itu di antara min A dengan A. Jadi nanti himpunan penyelesaian dari harga mutlak X kurang dari A adalah min A kurang dari X kurang dari A. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dulu? Masih belum jelas, Pak. Masih belum jelas. Mana yang belum jelas? Penjelasannya tadi, Pak. Yang kemungkinan, ada 4 kemungkinan itu, Pak. Oke, Nah, ini, Pak. ya Yang kan? pertidaksamaan bawahnya ini, Pak. Bawahnya. Pertidaksamaan, itu. Oke. Kalau harga mutlak X kurang dari A, menurut definisi nilai mutlak, maka dipilih apa? Harga mutlak X sama dengan X saat X lebih besar dari sama dengan 0. Benar nggak? Nah, Benar. Harga mutlak X sama dengan min X saat X kurang dari 0. Harga mutlak A lebih kecil dari 0. Harga mutlak X lebih kecil dari A gitu ya.
Harga mutlak X itu kan bisa X. Berarti nanti kalau ini sama dengan X, berarti X kurang dari A. Benar nggak? Oke. Tapi ada kemungkinan harga mutlak X-nya ini sama dengan min X. Berarti min X, oke, kurang dari A. Berarti X lebih besar dari min A. Ini kan kalau negatif kan, yang ini ya. Kalau negatif min X kurang dari A itu berarti kan X kalau negatif dibagi dengan min 1, oke, dibagi dengan negatif tandanya berubah. Yang kurang semula menjadi ini menjadi min A. Berarti ada X kurang dari A dan X lebih besar dari min A. Sehingga ada dua kemungkinan toh. Apa? X ini kurang dari A dan X lebih besar dari min A. Oke, berarti ada dua kemungkinannya apa? X kurang dari A atau X lebih besar dari min A. Oke, kalau dituliskan ini kan bisa begini, ini digabung, min A itu kurang dari X, nah X kurang dari A berarti ini dari ini. Nah, jadilah ini. Ada dua kemungkinan ini, X kurang dari A, ini yang kedua adalah X lebih besar dari min A. Nah, ini kan, untuk X kurang dari A, A-nya kan ini. Kita buat garis bilangan, ada min A, ada A. Untuk X kurang dari A itu kan yang ini. Daerah penyelesaian yang ini kan. Nah, X lebih besar dari min A yang mana? Yang ini. Nah, yang memenuhi kedua-duanya yang mana? Irisan dari kedua-duanya adalah yang ini. Antara min A sampai dengan A kan. Jadi min A kurang dari A kurang dari min A kurang dari X kurang dari A. Nah, himpunan penyelesaian dari harga mutlak X kurang dari A adalah min A kurang dari X kurang dari A. Semoga paham ya. Oke, kita lihat contoh satu dulu. Tentukan himpunan penyelesaian dari harga mutlak X kurang dari 5. Oke. Himpunan penyelesaian dari harga mutlak X kurang dari 5 adalah nilai X yang memenuhi apa? X kurang dari 5 atau X lebih besar dari min 5. Kalau dibuat garis bilangannya kan jadi ini. Nah, jadi nanti himpunan penyelesaiannya adalah ini min 5 kurang dari X kurang dari 5. Kalau nanti ini berupa himpunan ya, ini kita nyatakan dalam himpunan ya. Ini. Sorry. Kita nyatakan dalam himpunan. Sama dengan yang tadi, harga mutlak X sama dengan 5. Kurang dari 5. Kemungkinannya, harga mutlak X itu kan bisa X, bisa min X. Kemungkinan yang pertama adalah, kalau harga mutlak X sama dengan X, berarti X kurang dari 5. Benar ya? Nih. Kemungkinan yang kedua adalah, min X kurang dari 5. Karena harga mutlak X itu kan bisa X, bisa min X. Paham dulu sampai di sini? Nah, kalau harga mutlak X-nya itu sama dengan X, berarti tinggal ganti saja. X-nya kurang dari 5. Oke. Kalau harga mutlak X sama dengan min X, berarti min X kurang dari 5. Oke. Ini min. Untuk menjadi X harus dikalikan dengan min 1. Kalau dikalikan dengan min, tandanya berubah. Tadi yang lebih kecil menjadi lebih besar. Ini dikalikan dengan min 1 juga. Nah, berarti ada dua nilai ini. Ada dua nilai. X kurang dari 5. X kurang dari 5 itu yang ini. Gitu kan. Dan yang kedua, X lebih besar dari min 5. X lebih besar dari min 5 adalah yang ini. Nah, yang memenuhi yang kedua, duanya mana? Oke, di sini. Antara min 5 sampai dengan 5. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya bisa ditulis himpunan X demikian hingga min 5 kurang dari X kurang dari 5. Misalkan X-nya anggota bilangan real, boleh saja. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Saya kasih satu soal ya. Coba tentukan penyelesaian dari harga mutlak X
lebih besar dari 2. Dicoba ya. Bagaimana ini? Berarti kan ada 2 kemungkinan kan? X lebih besar dari 2. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, apa? Min X. Kemungkinan yang kedua ya. Dan X lebih besar dari 2. Atau apa? X lebih kecil dari min 2. Gitu kan? Paham nggak? Paham, Pak. Nah, baru dibuat garis bilangan. Ada min 2, ada 2. Yang pertama, X lebih besar dari 2 itu yang mana? Lebih besar dari 2. Berarti kan di sini. Ya kan? Yang ini. Ini lebih besar dari 2. X lebih besar dari 2. Nah, X kurang dari min 2. Kurang dari min 2 itu bisa min 3, min 4, min 5 gitu kan. Berarti yang sana. Ini. Oke. Berarti nanti penyelesaiannya yang mana? Ini aja. Nanti penyelesaiannya adalah X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari 2. Ini. Sudah? Paham ya? Oke. Oke, saya akan balik ke materi. Nanti secara umum dapat kita tuliskan untuk sebuah fungsi f(x) dengan a itu lebih besar sama dengan 0. Bentuk pertidaksamaan nilai mutlak dan himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi, kalau harga mutlak dari f(x) kurang dari a, maka nanti penyelesaiannya adalah min a kurang dari f(x) kurang dari a. Gitu kan? Jika harga mutlak dari f(x) lebih kecil sama dengan A, maka nanti min A lebih kecil sama dengan Fx, lebih kecil sama dengan A. Jika harga mutlak Fx lebih besar dari A, maka nanti Fx-nya kurang dari min A atau Fx lebih besar dari A. Ini tadi yang nomor 2 tadi. Ya kan? Yang berikutnya, jika harga mutlak Fx lebih besar sama dengan A, maka Fx lebih kecil sama dengan min A atau Fx lebih besar sama dengan A. Ini hanya untuk mempertegas 4 kemungkinan tadi gitu kan. Harga mutlak Fx dikuadratkan itu sama dengan F kuadrat X atau Fx kuadrat sama saja ya. Nah, nanti juga dapat dikembangkan ini. Sifat pertidaksamaan lebar menjadi ini. Ada beberapa ini. Jika harga mutlak Fx kurang dari A, maka nanti F kuadrat X kurang dari A kuadrat. Jika harga mutlak dari Fx lebih kecil sama dengan A, maka nanti F kuadrat X itu lebih kecil sama dengan A kuadrat. Jika harga mutlak Fx lebih besar dari A, maka nanti F kuadrat X itu lebih besar dari A kuadrat. Jika harga mutlak dari Fx lebih besar sama dengan A, maka nanti F kuadrat X itu lebih besar sama dengan A kuadrat. Nah, demikian juga nanti kalau bentuknya harga mutlak Fx kurang dari harga mutlak Gx, maka nanti F kuadrat X lebih kecil dari G kuadrat X. Kalau harga mutlak Fx lebih kecil sama dengan harga mutlak Gx, maka nanti F kuadrat X itu lebih kecil sama dengan G kuadrat X. Kalau harga mutlak Fx lebih besar dari harga mutlak Gx, maka nanti F kuadrat X lebih besar dari G kuadrat X. Dan terakhir, kalau harga mutlak Fx lebih besar dari harga mutlak Gx, maka nanti F kuadrat X lebih besar sama dengan G kuadrat X. Nah, ini adalah beberapa kemungkinannya. Jadi kita gunakan sifat dari harga mutlak Fx kuadrat sama dengan F kuadrat X. Ada kemungkinan-kemungkinan ini. Nah, sekarang contoh 2. Misalkan gini, tentukan penyelesaian dari harga mutlak dari 3x min 6 lebih kecil sama dengan 18. Oke, ada yang mau mengerjakan? Silakan dicoba kerjakan dulu. Prinsipnya sama seperti tadi. Hanya tadi harga mutlak X saja. Kalau ini harga mutlak dari 3x min 6.
kurang dari 18. Kita lihat ini dulu. Ini cara pertama, itu harga mutlak dari fx lebih kecil sama dengan A, maka nanti min A lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan A. Ini tadi ya, yang kita ada macam-macam tadi ya. Ada beberapa kemungkinan tadi kan. Berarti nanti ini saja. Kalau harga mutlak dari 3x min 6 lebih kecil dari 18, berarti min 18 kurang dari 3x min 6 kurang dari 18. Oke. Di sini ada min 6. Untuk ini saya semua saya tambah dengan 6. Biar nanti menjadi 3x ya. Berarti min 18 ditambah 6, 3x min 6 tambah 6, lebih kecil dari 18 plus 6. Oke, karena semua ditambah dengan bilangan yang sama. Nah, memilihnya dari mana? Memilihnya dari min 6 ini. Sehingga nanti ini menjadi 3x saja. Oke, min 18 ditambah 6, min 12 lebih kecil dari 3x lebih kecil sama dengan 24. Nah, selanjutnya dibagi dengan 3 atau dikalikan dengan sepertiga sama saja ya. Berarti semua dibagi dengan 3. Min 12 dibagi dengan 3. Ini seharusnya min ya, sorry. Ini seharusnya negatif. Ini kan min 12 ya. Min 12. Oke. Ini min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8. Oke. Ini jawabannya. Cara yang kedua, menggunakan yang kuadrat tadi. Ini dikuadratkan. 3X min 6, kuadratkan. Menjadi 9X kuadrat min 2, 36. X plus 36. Gitu ya. Plus 36. Lebih kecil sama dengan 18 kuadrat. Nah, ini dibagi, semua dibagi dengan 9 bisa. Berarti X kuadrat min berapa? 4x plus 4. Nah, ini. Nanti 18 kuadrat dibagi 9. Nanti 36. Oke. Jadi ini pindah ruas. Nah, ini seharusnya X min 8 kali X plus 4. X plus 4. Jadi nanti ada X sama dengan 8 dan X sama dengan min 4. Oke. Berarti min 4 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 8. Oke. Terserah mau pilih mana. Tapi kemungkinan kalau yang ini mengkuadratkan itu biasanya banyak kesalahan. Apalagi kalau kamu mengira bahwa A min B kuadrat itu seringkali kan ini toh, hanya begini saja toh. Nah, padahal kan salah ini. Ini kan nggak boleh. Bukan begitu. Tuh. Oke? Mengerti? Jadi ada terserah mau cara yang ini atau cara yang ini. Terserah. Coba. Kamu coba. Tentukan penyelesaian dari harga mutlak 2x plus 5 lebih besar dari 7. Ini ya untuk PR ya ini ya. Ya, nanti silakan dikerjakan ya. Nanti silakan dikerjakan. Oke, saya pikir hari ini cukup itu dulu. Kita akan melanjutkan besok. Nomor 3 untuk latihan. Nanti kamu juga bisa lihat di di modul ya. Yang contoh berkait dengan pertidaksamaan untuk semakin memahami. Mas, yang harus dipahami adalah waktu perjumpaan kita akan terbatas gitu ya. Pasti harus ada usaha di luar ini gitu ya. Entah membaca modul, modulnya sudah disiapkan, entah melihat latihan, mengerjakan latihan gitu ya. Oke? Tetap diusahakan, mesti bisa. Tetap diusahakan, mesti bisa. Begitu dulu ya. Terima kasih ya. Oke, thank you. Selamat istirahat. Sampai ketemu besok ya. Yuk, ya, yuk.